Karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 8:35. Mari kita mulai acara PKS hari ini, Bapak dan Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama, Bapak Ali Yudi, dan yang terhormat, Bu Hayati, serta rekan-rekan PNS, pegawai seleksi terbuka, dan CPNS di lingkungan Inspektorat Utama yang saya banggakan. Selamat datang kembali dalam acara pelatihan di kantor sendiri pada hari ke-8 dengan topik materi hari ini yaitu monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan dengan narasumber kita, Mas Irwan Setiawan. Sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Diharapkan kerjasama Bapak atau Ibu dan rekan-rekan semua untuk dapat mengaktifkan video selama acara berlangsung. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pemberian materi oleh narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Mas Irwan. Dipersilahkan. Silakan nanti bagi yang ingin bertanya dengan narasumber kita, dapat raise hand atau open mic secara langsung. Terima kasih. Silakan Mas Irwan. Baik, terima kasih Mbak Mita, Mas Jihan atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Izin saya share screen ya untuk materi pagi hari ini terkait monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya, nama saya Irwan Setiawan, panggilannya Irwan. Saya berasal dari Inspektorat 1 ya. Sebelumnya saya juga mungkin hampir sama seperti Bapak Ibu yang dari redistribusi ya. Saya juga pindahan dari UPT. Lebih tepatnya dulu waktu tahun 2016 ya. Pas ada perekrutan auditor. Pas masih zaman inspektorat ya, belum ada inspektorat utama dulu. Dulu tuh ada 7 orang kalau nggak salah, 7 orang peserta yang ikut seleksi dan mendaftar dan diterima ya di Inspektorat 1 yang mungkin sekarang orangnya udah masih ada yang sudah pindah juga sih. Nah, mungkin salah satunya saya yang masih bertahan di Inspektorat 1 ini dan meneruskan sebagai auditor ya. Posisi saya sebenarnya sekarang masih auditor pertama ya Bapak Ibu ya. Jadi kan dari tahun 2016 sampai sekarang itu ya lumayan cukup waktu yang cukup lama ya untuk meniti karir sebagai auditor, soalnya kan kita mulai dari awal lagi ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mungkin sudah jadi VFM, sudah dapat angka kredit yang hampir muda atau mendekati muda ya, kalau di auditor kan harus kembali ke awal lagi ya. Jadi harus mulai dari awal kita menyesuaikan dengan jabatan yang baru di inspektorat ini sebagai auditor ya. Ya, mungkin itu perkenalan diri saya ya. Baik, kita lanjut ke materi hari ini terkait monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Nah, seperti kita tahu ya, di Inspektorat Utama sendiri ada 2 layanan utama ya yang disediakan. Yang pertama terkait assurance, yang kedua terkait consulting ya. Mungkin kalau terkait assurance itu kemarin sebagian besar sudah pernah disampaikan ya oleh pemateri-pemateri sebelumnya. Apakah itu audit, apakah itu review, apakah itu evaluasi, dan mungkin sebagian juga ada yang sudah menyinggung terkait pemantauan ya. Jadi kegiatan assurance ini untuk memastikan bahwa apa saja yang dilakukan oleh unit kerja itu sesuai dengan kaidah-kaidah atau ketentuan yang berlaku.
Selain kegiatan assurance juga ada kegiatan consulting ya, bisa berupa konsultasi, bisa berupa bimbingan teknis, asistensi, dan pendampingan. Nah, ini juga dilaksanakan sejalan dengan kegiatan assurance untuk peningkatan kinerja dari masing-masing unit kerja yang kita bina ya. Dan dalam kegiatan assurance sendiri, pemantauan atau monitoring itu merupakan salah satu kegiatan assurance dalam rangka peningkatan kinerja unit kerja ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, kegiatan pemantauan itu sendiri juga jumlahnya cukup banyak ya di inspektorat ini. Yang akan kita bahas, yang 2 di awal ini terkait tindak lanjut pengawasan intern, hasil audit dari inspektorat, kemudian ada juga tindak lanjut hasil pemeriksaan dari BPK. Dan untuk selebihnya ada kegiatan pemantauan terhadap LHKPN, LHKSN, terus ada pemantauan terhadap kegiatan PBS atau whistleblowing system dan pengaduan masyarakat. Kemudian ada pemantauan terhadap rencana aksi reformasi birokrasi dan pembangunan ZI, PBK, WBBM ya. Kemudian pemantauan terhadap TGR atau tuntutan ganti rugi. Kemudian pemantauan terhadap gratifikasi dan benturan kepentingan. Mungkin nanti materi-materi ini sebagian besar nanti akan disampaikan pas acara PKS yang akan datang. Akan disampaikan oleh teman saya juga ya mungkin ya. Baik, mungkin ini sifatnya ini ya. Kalau ada pertanyaan langsung raise hand aja, mungkin nanti kalau ada yang perlu ditanyakan langsung aja ya. Nanti mungkin saya langsung jawab dan kita berdiskusi ya. Baik, kita lanjutkan ke dasar hukum ya. Dasar hukum dari kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan ini. Pertama tentunya peraturan pemerintah nomor 60 tentang SPIP ya. Pada peraturan pemerintah tersebut di pasal 43 di situ disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan terhadap sistem pengendalian intern. Kemudian pemantauan tersebut dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah dan juga tindak lanjut dari rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Kemudian di pasal yang lainnya, pasal 46, tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya tersebut itu harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang telah ditetapkan. Nah, dari Badan POM sendiri telah menetapkan keputusan Kepala Badan POM nomor HK 045306 tahun 2018 tentang pedoman pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP di lingkungan Badan POM. Nah, ini sebagai dasar kita untuk melakukan pemantauan atau istilahnya monitoring ya, monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan baik BPK maupun audit inspektorat utama. Dan kemudian kita juga ada SOP ya, SOP terkait monitoring dan evaluasi tindak lanjut dan rekomendasi hasil audit. Ini SOP mikro yang sudah ditetapkan atau disahkan tahun 2020 ya kalau nggak salah SOP-nya. Baik, kita lanjut ya. Terkait definisi pemantauan itu sendiri, menurut SK Kepala Badan yang telah disebutkan tadi, pemantauan tindak lanjut adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk memastikan bahwa pejabat dan atau auditi telah melaksanakan rekomendasi hasil audit dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi dalam pemantauan ini, si auditi atau pejabat yang diaudit harus melaksanakan rekomendasi hasil auditnya dalam jangka waktu dan yang telah ditentukannya. Berapa jangka waktunya nanti kita akan bahas ya. Nah, dalam keputusan Kepala Badan POM ini juga mengatur kriteria dan mekanisme pelaksanaan pemantauan
Tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Badan POM ini berupa tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan dari Inspektorat Utama dan dari BPK. Ya. Dua institusi itu yang menjadi fokus kita dalam melakukan pantauan. Dari internal berupa dari Inspektorat Utama dan dari eksternal itu berupa hasil pemeriksaan BPK. Kalau dari inspektorat itu istilahnya audit ya, audit baik itu audit kinerja atau audit operasional ataupun audit dengan tujuan tertentu. Nah, kalau dari BPK istilahnya pemeriksaan ya, pemeriksaan dalam rangka laporan keuangan atau pemeriksaan dalam rangka kinerja atau juga pemeriksaan dalam rangka tujuan tertentu ya. Istilahnya intinya sih sama tapi mungkin istilahnya agak sedikit berbeda ya dari inspektorat sama dari BPK ini. Dari BPK juga kita tidak hanya audit terkait laporan keuangan, tiap tahun juga kita biasanya ada audit terkait kinerjanya. Yang terbaru kemarin kita sudah melaksanakan audit kinerja terkait pelaksanaan vaksinasi nasional di lingkungan dukungan vaksinasi nasional pada Badan POM ya. Dan hasilnya sudah keluar baru diserahkan minggu kemarin kalau nggak salah ya. Nah, jadi ada dua objek utama dalam hal pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini. Nah, ini perbedaannya antara pelaksanaan tindak lanjut hasil audit oleh Inspektorat Utama dan BPK. Kepala unit kerja atau kepala satuan kerja atau unit kerja wajib menindaklanjuti rekomendasi audit setelah temuan audit Inspektorat Utama diterima. Kemudian yang kedua, tindak lanjut rekomendasi berupa tanggapan dan atau pelaksanaan tindak lanjut dengan melampirkan dokumen pendukung. Kemudian untuk Inspektorat Utama, tindak lanjut wajib disampaikan kepada Inspektur Utama paling lambat 10 hari kerja setelah hasil temuan audit diterima oleh Kepala Satuan Unit Kerja. Nah, kalau untuk BPK, tindak lanjut rekomendasi temuan BPK itu dilaksanakan maksimal ya 60 hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan diterima oleh Kepala Badan POM. Jadi kalau audit Inspektorat Utama, tujuannya kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja atau Kepala Unit Kerja yang harus ditindaklanjuti oleh Kepala Satuan Kerja dan Kepala Unit Kerja. Nah, kalau audit BPK itu ditujukan kepada Kepala Badan POM ya, dan harus ditindaklanjuti oleh masing-masing unit kerja terkait yang terdapat temuan di situ ya. Tergantung temuannya di satker mana. Nah, itu harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari BPK dengan segera. Kemudian selanjutnya kita masuk ke mekanisme monitoring dan evaluasi tindak lanjut. Di sini ada 3 hal utama di mekanisme monitoring dan evaluasi tindak lanjut ini. Pertama, yang harus dilakukan adalah melakukan verifikasi atas dokumen pendukung dari Satker unit kerja dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama itu kesesuaian dengan rekomendasinya. Kemudian kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung, dan 3, kebenaran dan atau ketepatan terhadap rekomendasi. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan ya alur bagaimana tata cara audit kinerja atau audit operasional yang dilakukan di Inspektorat Utama ya, mungkin oleh pemateri sebelumnya. Di situ disebutkan kan kalau pada audit Inspektorat Utama itu pas exit meeting kita menyampaikan temuan hasil audit. Nah, kemudian dari audit itu harus menindaklanjuti temuan hasil audit tersebut selama 10 hari kerja ya. Nah, apabila selama 10 hari kerja tersebut ada tindak lanjut, nah hasil tindak lanjut tersebut dipertimbangkan untuk dilakukan rekomendasi. Nah,
Nah, atas rekomendasi yang disampaikan inilah bahwa dilakukan verifikasi kesesuaiannya oleh kita selaku tim monitoring dan evaluasi hasil audit, hasil pengawasan intern di sini ya. Kemudian klasifikasi monitoring dan evaluasi ini terbagi atas 4 tahapan, 4 tingkatan. Yang pertama itu sesuai saran. Untuk sesuai saran itu merupakan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Kepala Satuan Kerja atau Unit Kerja. Kemudian ada juga rekomendasi belum sesuai saran atau BSS-nya. Kita biasanya menyingkatnya SS itu untuk sesuai saran, BSS itu untuk belum sesuai saran, BTL itu untuk belum ditindaklanjuti. Nah, ada satu lagi tidak dapat ditindaklanjuti. Baik, kita lanjutkan yang kemudian belum sesuai saran ya. Belum sesuai saran itu adalah tindak lanjut rekomendasi yang masih dalam proses penyelesaian oleh Kepala Satker atau Kepala Unit Kerja, atau yang telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi. Nah, itu berdasarkan hasil penelaahan dari auditor atau dari tim monitoring dan evaluasi bahwa masih ada kekurangan data atau masih ada data dukung yang perlu dilengkapi. Nah, itu masuk ke kategori belum sesuai saran atau BSS. Kemudian ada juga kategorinya belum ditindaklanjuti atau BTL. Nah, itu yang sama sekali belum ada tindak lanjutnya dari Kepala Unit Kerja atau Kepala Satkernya. Nah, kemudian untuk yang nomor 4 ini, terkait yang rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif dan efisien dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional di inspektor utama. Nah, untuk mekanisme agar rekomendasi ini masuk ke kategori 4 dibutuhkan professional judgment dan justifikasinya. Biasanya itu dari dasar penetapan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti ini diatur lebih lanjut ya. Kalau untuk inspektorat utama itu ada keputusan kepala badannya sendiri, dan untuk BPK juga diatur dalam peraturan BPK-nya itu sendiri. Bagaimana mekanismenya, biasanya dari unit kerja mengajukan surat kepada kepala badan untuk menjelaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi ini tidak bisa ditindaklanjuti dengan alasan yang dapat diterima. Kemudian ada kegiatan pemantauan dan evaluasi ini. Nah, pemantauan dan evaluasi hasil audit inspektorat ini dilakukan minimal per triwulan ya, kalau menurut dari SOP dan dari keputusan kepala badan ini. Sedangkan untuk pemantauan hasil pemeriksaan BPK itu dilakukan per semester atau per 6 bulan. Dan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi tindak lanjut atau tim MONEF. Biasanya kalau tim MONEF itu ada SK-nya tersendiri, dan kita biasanya bekerja itu per triwulan ya. Per triwulan itu ada laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat ya. Biasanya kita bikin laporan MONEF itu per triwulan. Tapi kalau untuk sekarang ya, kedepannya mungkin untuk laporan MONEF ini dilakukan per bulan ya. Karena untuk data dukung dari perjanjian kinerja juga dari PK-nya masing-masing inspektur dan dari inspektur utama juga yang mensyaratkan bahwa pemantauan kinerja ini harus dilakukan secara berkala ya. Makin cepat pemantauannya makin bagus ya. Kalau makin per bulan, kalau dilakukan per bulan jadi makin bagus untuk penilaian kinerja ke depannya. Jadi nanti mungkin diusahakan hasil pemantauan ini bisa dilakukan per bulan ya. Nah, untuk tindak lanjutnya sesuai dengan SOP mikro terkait monitoring dan evaluasi tindak lanjut ini,
Jadi harus monitoring dan evaluasi ini harus dilakukan secara berkala. Nah, untuk tools-nya kita ada aplikasi yang namanya Sapa Apip ya. Sapa Apip dapat diakses oleh masing-masing auditor melalui link ini sapaapip.pom.go.id. Kemudian untuk BPK, untuk evaluasi hasil tindak lanjut dari rekomendasi pemeriksaan BPK, biasanya dilakukan per 6 bulan. Mereka bisa melakukan DES, datang ke kantor Badan POM, dan di situ biasanya dibahas terkait dengan progres atau monitoring dan evaluasinya, bagaimana progresnya. Dapat juga dilakukan tatap muka ya, baik Inspektorat Utama dan BPK juga biasanya bisa juga dilakukan secara tatap muka. Kalau yang tatap muka itu biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan terpadu ya, biasanya yang melibatkan unit kerja, yang masing-masing unit kerja diundang, itu bisa dilakukan di situ. Nah, ini mungkin sekilas terkait monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan. Sebelum ke materi selanjutnya, kalau belum ada, Belum ada. saya lanjutkan ke SOP-nya ya. Ini ada SOP mikro terkait monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil audit. Ini SOP-nya sepertinya belum diupdate ya. Sekarang kan aplikasinya sudah ganti nama jadi Sapa Apip. Ini masih Simolek Desi, masih yang lama. Mungkin nanti harus diupdate ini. Tapi intinya sih sama aja sih. Cuma beda penamaannya aja aplikasinya. Jadi dari tim Monep pertama ini aktivitasnya mengumpulkan matrik hasil audit dari aplikasi Sapa Apip. Jadi kita melakukan pemantauan ini melalui aplikasi Sapa Apip karena tindak lanjut yang diterima oleh kita, inspektorat, dari unit kerja yang diaudit itu nanti dimasukkan ke aplikasi Sapa Apip. Mungkin nanti saya akan mendemokan ya bagaimana caranya kita melakukan pemantauan dari aplikasi Sapa Apip. Kemudian tim Monep setelah mengumpulkan matriks ini mengumpulkan juga bukti tindak lanjut hasil audit dari auditan. Nah, ini bukti tindak lanjutnya ini juga nanti diupload di aplikasi Sapa Apip ya. Untuk masing-masing rekomendasi itu harusnya ada buktinya, bukti tindak lanjutnya. Misalkan kalau untuk rekomendasi surat instruksi, nah itu harus diupload juga surat instruksinya, siapa yang menandatangani surat instruksi tersebut dan jawaban dari surat instruksi tersebut oleh auditannya seperti apa. Nanti kita akan melakukan pembahasan apakah bisa menerima tindak lanjut tersebut atau tidak. Kemudian untuk aktivitas selanjutnya, mengkomunikasikan bukti tindak lanjut pada tim audit untuk penentuan status dan melakukan update data hasil pengawasan intern pada matriks monitoring TL pada aplikasi Sapa Apip. Nah, jadi kalau kita sudah dapat bukti tindak lanjut hasil audit, dan dari tim Monep ini nanti berkomunikasi dengan tim yang melakukan audit. Misalkan, biasanya kan tim Monep itu tidak terhubungan atau tidak secara langsung melakukan audit ya. Jadi tidak tahu apa rekomendasi yang tepat, apakah rekomendasi tersebut sudah tepat atau belum ya. Makanya dari tim Monep harus mengkomunikasikan kepada tim yang melakukan audit tersebut. Kemudian setelah dilakukan konfirmasi kepada tim yang melakukan audit, tim Monep melakukan kompilasi seluruh matriks monitoring dan TL hasil audit. Nah, jadi dikompilasi hasilnya apakah berapa yang sudah sesuai saran, berapa yang belum sesuai saran, dan belum ditindaklanjuti. Kemudian, nah bagian TU utama setelah kita mendapat data Monep triwulan tersebut, disampaikan kepada bagian TU utama untuk menyusun surat penagihan TL
kepada auditan atas rekomendasi yang masih berstatus BSS atau BTL. Jadi nanti bagian TU utama akan menyusun surat ditujukan kepada masing-masing auditan. Bisa juga untuk ditujukan secara umum kepada seluruh auditi ya yang dilakukan audit agar mereka menindaklanjuti status yang masih BSS dan BTL. Nah, kemudian setelah itu tim MONEP menyusun laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil audit dari masing-masing inspektorat ya. Dari inspektorat satu sendiri, inspektorat sendiri, dan gabungan dilakukan oleh inspektorat utama per triwulan. Nah, mungkin ini sekilas SOP dari kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil audit. Nah, selanjutnya sebelum ke demo aplikasi Sapa Apit, mungkin ada yang perlu didiskusikan, silakan. Ini Mas, ada yang bosan dengan Mbak Sarah? Oh, silakan Mbak Sarah. Ya, silakan Mbak Sarah. Selamat pagi, Mas Irwan. Jelas suara saya, Mas? Iya, jelas, silakan. Irwan mau nanya, untuk batasan dari unit yang diaudit itu dalam menindaklanjuti itu ada batasannya nggak ya, Mas? Terus kalau misalkan melebihi batas waktu tersebut, apakah ada sanksi atau apa gitu, Mas? Pada saat hasil rekomendasi itu tidak dilanjuti dari unitnya. Terima kasih, Mas. Ya, baik, makasih atas pertanyaannya. Kita balik lagi ke sini ya. Nah, di sini berdasarkan keputusan Kepala Badan terkait monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengawasan intern ini, bahwa unit kerja ini, jadi setelah mendapatkan laporan hasil audit untuk inspektorat utama, ya harus menindaklanjuti paling lambat 10 hari kerja ya. Nah, jika dalam 10 hari kerja tersebut tidak ditindaklanjuti, maka statusnya BTL, berarti belum tindak lanjut. Nah, status belum ditindaklanjuti ini sebenarnya sih tidak berpengaruh apa-apa terhadap hasil pengawasan kita ya, cuma statusnya aja yang belum ditindaklanjuti. Nah, itu mungkin nanti pengaruhnya kepada kepatuhan instansi tersebut terhadap menindaklanjuti hasil pengawasan intern. Nah, itu ada poinnya sendiri untuk mengajukan RB ya, untuk RB nanti ada poinnya sendiri di situ. Nah, kalau terkait sanksi sih sebenarnya tidak ada sanksi ya kalau unit tidak menindaklanjuti, mungkin nanti nilai RB-nya jadi kurang. Nah, itu aja sih. Nilai RB-nya terkait kepatuhan menindaklanjuti hasil audit ini jadi berkurang ya. Jadi nilainya tidak maksimal gitu ya. Soalnya kan ada kriteria-kriteria tersendiri terkait pemenuhan ini hasil audit ini. Baik inspektorat utama ataupun BPK. Jadi semua audit, semua hasil audit baik itu internal ataupun eksternal itu harus segera ditindaklanjuti oleh masing-masing unit kerja. Nah, biasanya gitu. Kalau unit kerjanya kalau temuannya berat, biasanya tindak lanjutnya itu juga akan lama ya, karena mungkin melibatkan butuh banyak effort, butuh banyak mungkin kalau yang menindaklanjutinya bukan dari unit kerjanya itu sendiri, melainkan dari penyedia misalkan ya terkait pengadaan barang dan jasa atau merupakan penagihan kepada pihak ketiga. Nah, mungkin itu juga akan sedikit terhambat. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya. Mungkin silakan dari teman-teman yang lain. Terima kasih Mas Irfan. Bagaimana Mbak Sarah? Apakah sudah cukup membantu? Terima kasih, Mas. Ya. Lalu ada satu lagi Mas Irwan di kolom chat dari Mbak Reni Anggraini. Pak, izin bertanya, contoh tindak lanjut status yang belum sesuai saran itu seperti apa? Dan apa yang harus dilakukan audit agar status berubah menjadi sesuai saran? Oh ya, terima kasih penjelasannya.
belum sesuai saran itu tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, itu rekomendasi yang masih dalam proses oleh kepala satkernya atau yang telah ditindaklanjuti tapi belum sepenuhnya sesuai ya. Misalkan kayak gini ya. Misalkan di rekomendasinya itu melakukan menginstruksikan kepada PPK untuk menarik kelebihan bayar senilai 10 juta atas kekurangan volume pada pekerjaan konstruksi. Nah, misalkan itu ya rekomendasinya. Nah, terus tindak lanjut dari Satker itu, nah, dia baru menyetor sekitar 5 juta. Nah, berarti mungkin itu masih ada kurang 5 juta ya, berarti rekomendasinya masih belum sesuai dengan saran. Nah, mungkin seperti itu ya rekomendasinya. Atau ada lagi kasus yang lain, misalkan menginstruksikan kepada PPK atau bendahara untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan berlaku, dan masing-masing PPK dan bendahara tersebut membuat surat pernyataan agar untuk melaksanakan ketetapan tersebut. Nah, pada rekomendasinya sudah dibuat ya surat instruksi dari kepala unit kerja kepada PPK dan bendahara tersebut, tapi PPK dan bendahara tersebut belum membuat surat pernyataan akan menerima dan melaksanakan surat instruksi tersebut. Nah, itu salah satu contoh juga yang belum sesuai saran. Jadi, kurang kelengkapan dari rekomendasi yang telah ditentukan. Nah, itu. Mungkin itu ya. Silakan ada teman-teman yang lain yang bertanya. Ya, terima kasih jawabannya Mas Irwan. Mbak Reni, bagaimana? Apakah sudah cukup jelas atau sudah membantu? Mungkin ada lagi yang ingin menanggapi atau menambahkan atau bertanya? Saya Pramita. Halo. Ya, silakan. Ya, silakan Mbak Sarah. Mau nanya tentang laporan Monev TL sih Mas, lebih jelas, lebih detailnya itu kalau nggak salah sekarang kan kita pakai datanya itu dari yang di Sapa Apip ya Mas. Iya, betul. Cuma yang seperti yang kita tahu bahwa data yang di Sapa Apip itu kan beda gitu ya dengan yang hitungan manual gitu Mas. Ya. Nah itu biasanya kalau dari inspektorat, maksudnya dari masing-masing inspektorat itu dalam membuat laporan, jadinya pakai yang mana gitu ya Mas? Kalau data tindak lanjut hasil audit, kita berpatokannya pada Sapa Apip tetap ya. Kalau yang manual itu biasanya data-data yang tidak ada di Sapa Apip, misalkan audit-audit dari tahun 2018 ke atas yang belum diinput di aplikasi Sapa Apip. Nah, itu kan kita tidak menyediakan itunya ya, rumahnya di situ ya, tidak diinput di aplikasi Sapa Apip. Nah, kan monitoring dan evaluasi ini kita dari tahun 2013 kalau nggak salah kalau yang dari matriks manual itu. Nah, makanya ada perbedaan antara matriks manual dengan aplikasi Sapa Apip, karena di aplikasi Sapa Apip itu kita mulai inputnya start dari tahun 2018. Nah, makanya kalau ada beberapa rekomendasi yang belum terakomodir pada aplikasi Sapa Apip, masuknya ke pemantauan manual. Nah, itu mungkin masih menjadi kendala sih. Nanti kan sebenarnya nanti akan disisir lagi kalau untuk temuan-temuan lama yang sudah sesuai saran semua yang sudah ditindaklanjuti, mungkin nanti akan dikeluarkan dari matriks manualnya ya. Jadi kita nanti akan patokannya penuh pada Sapa Apip. Ya mungkin itu ya. Baik, mungkin yang lain. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Mungkin dari Pak Kuncoro. Pak Kuncoro, ada pertanyaan Pak Kuncoro? Atau dari Mbak Dian. Ya, Mbak Mita, kenapa Mbak Mita? Sorry. Mungkin ada yang Nyambi. ditanya dari materi yang bagus ini. Mungkin ada yang ingin ditanya. Oh, sudah
dijelaskan Kang Irwan semua. Oke. Pak, saya mau bertanya pada Pak Kuncoro malahan, Pak Kuncoro. Gimana? Pak Kuncoro, untuk aplikasi SIPTL BPK apakah masih berlaku nggak ya? Oh iya. Oh masih. Masih ya? Ya. Jadi kalau BPK itu MonefTL-nya kan selain di Sapa Apip juga ada mereka bikin apa namanya sistem sendiri ya, SIPTL, Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut namanya. Nah ini buatan dari BPK nih sistem ini. Nah kita dari BPOM nanti kita punya akses untuk menginput TL-TL-nya, ya TL-nya ke lewat SIPTL itu, gitu. Oh iya. Nah ini Kemarin, nanti ada akunnya nanti, akun tersendiri untuk menginput TL itu. Ya. ya itu akunnya dipunyai khusus tim Monet BPK ya. Kemarin yang punya akunnya siapa ya? Akunnya ya biasanya ya aku yang punya, tapi Oh. jadi kalau saya sebagai inspektur waktu itu Pak Mustafa, jadi inputernya ini teman-teman ada yang kemarin emailnya didaftarkan tuh ada sebagai inputer, tapi yang bisa meneruskan ke BPK pakai emailnya inspektur, akunnya Betul ya. inspektur gitu. Nah kemarin aku pegang yang akun inspektur itu gitu. Nah itu Iya. nanti Pak Inspektur itu intinya memverifikasi apa yang sudah diinput oleh inputer. Nah itu yang diakui oleh BPK nanti. Nah jadi yang kita input di SIPTL itulah yang akan diakui oleh tim Monef BPK. Terus sekarang BPK udah nggak mau lagi yang manual gitu soalnya. Ya. Baik, makasih penjelasannya Pak Kuncoro ya. Jadi ada Ya, tambahan untuk itu mungkin nanti bisa minta ininya aja Kang Irwan, minta minta akun lagi ke BPK dalam rangka melakukan ini lagi untuk menginput monef-monefnya nanti TL-TL ini nanti. Ya nanti kita bersurat aja lah nanti. Mungkin demikian Kang Irwan. Ya. Ya, baik, makasih infonya ya. Jadi ada tambahan tadi selain dari aplikasi Sapa Apip, jadi khusus untuk pemantauan dan evaluasi rekomendasi pemeriksaan BPK itu harus diinput ke aplikasi tersendiri ya, aplikasi SIPTL namanya dari BPK. Nah, itu tim Monet BPK yang biasanya melakukannya. Nah, baik, mungkin sekilas saya akan menjelaskan ya terkait aplikasi Sapa Apip dulu ya. Nah, ini tampilan dari aplikasi Sapa Apip untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Saya coba pakai akunnya dari ketua tim ya. Soalnya hanya dari ketua tim yang bisa melakukan ini. Nah, sudah nampak ya Bapak Ibu ya. Ini saya punya akunnya Mbak Aliza. Nah, jadi BPK di sini ada TL pemeriksaan BPK dan TL penguasaan intern. Nah, jadi yang BPK ini selain diinput di aplikasi SIPTL BPK tadi, harus diinput juga di aplikasi Sapa Apip ini. Sekarang kita ke pengawasan intern dulu ya. Di sini ada menu list data dan tambah data. Nah, untuk tambah data ini untuk menginput rekomendasi hasil audit yang telah diterbitkan LHA-nya atau laporan hasil auditnya. Jadi rekomendasinya kita input di sini masing-masing temuan. Jadi rekomendasinya bisa lebih dari satu ya. Kalau rekomendasinya lebih dari satu, kita input di sini, kemudian kita tambah di sini ya untuk menambah rekomendasi. Nah, ini mungkin temuan satu. Temuan pertama di sini tuliskan temuannya apa, kemudian rekomendasinya apa, rekomendasi pertama apa, rekomendasi kedua apa, dan seterusnya apa. Nah, kemudian jika sudah di input di sini, nah nanti dari unit kerja itu harus melakukan
menindaklanjuti rekomendasi tersebut pada aplikasi ini juga. Jadi mereka nanti menginputnya di sini ya, nanti ada di pilih aksi. Kita contohkan yang sudah, ini masih status 3 semua, yang status 2 lah misalkan ya. Ada tidak ya? Nah ini ya, ada contoh yang status 2 ini terkait temuannya ini ya. Mungkin bisa dibaca, ini tulisannya karena kurang, aplikasinya karena masih belum sempurna ya, jadi kurang bisa dibaca dengan baik ya ini. Misalkan ini yang kedua ini rekomendasinya melakukan evaluasi terhadap tools penilaian duta kosmetik jamu aman. Ini dari Direktorat PMPUOT. Nah, untuk menindaklanjuti kita pilih aksi di sini. Pertama bisa lihat data, tindak lanjuti atau ubah temuan. Nah, kalau lihat data kita hanya melihat tindak lanjut yang sudah diberikan saja. Nah, di sini mereka melampirkan beberapa file di sini. Nanti kita download filenya satu-satu. Kita cocokkan dengan rekomendasi yang di input di sini. Rekomendasinya apa, terus data dukungnya seperti apa. Nah, mereka juga biasanya menginput tindak lanjutnya apa di sini, tapi di sini tidak diinput. Nah, kemudian untuk menindaklanjutinya kita pilih opsi ini, tindak lanjuti. Nah, ini kan ada tindak lanjut satuan kerja di sini terhadap rekomendasi melakukan evaluasi terhadap tools penilaian duta kosmetik atau jamu aman. Nah, di sini ada surat instruksi, terus surat pernyataan, dan ada yang file lainnya. Nanti bisa dibuka satu-satu, kemudian setelah kita download, nah kita komunikasikan dengan tim audit yang melakukan auditnya. Nah, ini kan auditnya ada di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha OT Suplemen Kesehatan Kosmetik. Nah, apakah rekomendasi ini bisa diterima atau tidak ya? Kalau masih belum bisa diterima, kita kasih keterangan di sini. Nah, ini kan statusnya masih BSS ya, berarti belum sesuai saran. Nah, keterangan di sini bahwa dokumen petunjuk teknis pemilihan duta tahun 2022 belum disahkan. Nah, mungkin di sini ya yang sudah mereka lampirkan ini, jadi dokumennya masih berupa draft, jadi mungkin harus melakukan pengesahan dulu. Disahkan baru kita bisa menerima ya. Kalau sudah disahkan mungkin ini bisa kita rubah ke 101 atau SS. Karena statusnya masih belum sesuai saran ya, kita tetap pada status 2 dengan keterangannya seperti apa nanti bisa dikomunikasikan juga ke unit kerjanya terkait status BSS ini. Kemudian ada juga opsi untuk ubah data temuan. Nah, kalau temuannya ada yang salah atau ada yang mau diganti, misalkan kalau kita lupa menginput nilai, misalkan kalau ada temuan tersebut harus ada penyetoran ke kas negara, kita lupa menginputnya ya, bisa dirubah di sini sih, tambahkan nilainya berapa. Soalnya nanti untuk nilai itu sendiri akan diakumulasi menjadi sesuatu yang bisa mempengaruhi ini juga sih, nilai materialitas dari mempengaruhi ke LK atau ke RB juga ya, materialitas temuan ini. Ini kalau untuk kita urutkan per satker juga bisa, misalkan kita mencari satker Balai Besar POM di Pekanbaru misalkan ya. Pekanbaru terus tahun auditnya ini bisa dipilih, kalau tidak dipilih ini tampil semua, kalau dipilih hanya pilih tahun yang dipilih ya. Misalkan kalau tampil semua tidak ada Palembang. Oh di sini, maaf tadi ada harusnya.
Misalkan di sini ada Palembang, nah masih ada kuning. Kuning itu statusnya BSS bermutu sesaran. Kita lihat. Nah, ini keterangannya menunggu bukti sertifikat tanah, Lokapom Lubuk Linggau, dan selanjutnya dilakukan penilaian wajar. Mungkin seperti ini ya, sekilas terkait aplikasi Sapa Apip. Untuk BPK juga sama sih sebenarnya. Jadi BPK ini kita harus input 2 kali ya, di aplikasi Sapa Apip sama yang di SDPTL. Kalau aplikasi Sapa Apip ini lebih ke kepatuhan unit kerjanya sendiri itu untuk menindaklanjuti langsung dari aplikasi. Sedangkan untuk BPK digunakan untuk pemenuhan Monep TL yang dilakukan oleh BPK. Mereka juga biasanya tiap semester melakukan Monep juga sih ke Badan POM. Ada timnya sendiri yang melakukan Monep TL terkait hasil pemeriksaan BPK. Nah, mungkin terkait aplikasi Sapa Apip ini ada yang perlu didiskusikan, silakan Bapak Ibu. Terima kasih Mas Irwan atas demo aplikasi Sapa Apip. Silakan rekan-rekan atau Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi atau menambahkan, dipersilakan. Silakan, kalau tidak ada mungkin dari saya cukup ya terkait materi ini, materi monitoring dan evaluasi. Sebelum ditutup mungkin ada yang perlu disampaikan, silakan. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Irwan atas pemaparannya yang sangat luar biasa ya, sangat bermanfaat. Mungkin dari teman-teman apabila sudah tidak ada yang ditanyakan atau tanggapan, bisa kita akhiri PKS pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Irwan dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya teman-teman CPNS Auditor dan teman-teman dari seleksi terbuka lingkungan Inspektorat Utama. Setidaknya kita semua dapat gambaran yang cukup jelas ya, ke depannya pekerjaannya seperti apa. Demikian acara PKS pada hari ini. Saya selaku moderator dan mewakili narasumber, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Irwan, Mbak Mita, dan Bapak Ibu hadirin. Sama-sama Mas Dihan, Mbak Mita ya. Terima kasih.